Heho Pop Gengs! Dubai dan Abu Dhabi seringkali disama-samakan sebagai dua nama untuk satu wilayah. Padahal yang sama dari dua wilayah ini hanyalah keduanya masuk dalam bagian dari Uni Emirat Arab, federasi yang di dalamnya terdapat 7 emirat atau negara bagian. Negara Asia Barat yang sudah meninggalkan jauh rekan-rekannya di Jazirah Arab. Bertumbuh pesat, berkembang, hingga tak ada satupun yang bisa menyamainya di negara Arab manapun. Mewah, glamor, gedung pencakar langit, dan gemerlapan. Itulah Uni Emirat Arab. Untuk informasi awal, Uni Emirat Arab atau UEA adalah negara federasi, mirip dengan Amerika Serikat yang terdiri dari beberapa negara bagian. Bedanya, Amerika Serikat adalah negara federasi dengan sistem pemerintahan republik, sedangkan Uni Emirat Arab negara federasi dengan sistem pemerintahan monarki terpilih. 7 negara bagian dalam federasi ini adalah Abu Dhabi, yang juga berposisi sebagai ibu kota negara. Lalu ada Dubai, Fujairah, Ajman, Sharjah, Ras Al Khaimah, dan Al Quwain. 7 wilayah ini disebut sebagai emirat atau keamiran. Berasal dari istilah Arab, imarah atau imarat, yang bisa diartikan sebagai provinsi. Dan pemimpinnya disebut dengan amir atau emir. Setelah Ottoman diruntuhkan Inggris, wilayah-wilayah di Teluk Persia ini berada di bawah kekuasaan Britania Raya, hingga akhirnya merdeka pada tahun 1971. Lalu ketujuh wilayah ini bergabung mendirikan Uni Emirat Arab, menjadi wilayah seluas 83.600 km persegi. Emirat Bersatu ini adalah monarki terpimpin yang terbentuk dari Federasi 7 Emirat tadi. Setiap keamiran dipimpin oleh syekh, yang mana salah satu syekh ini menjadi pemimpin Uni Emirat Arab, yang dilantik serta dipilih tiap 5 tahun oleh majelis tertinggi. Saat ini, jabatan Presiden Kesatuan ini dipegang oleh Syekh Khalifah bin Said Sultan Al Nahyan. Beliau juga sekaligus adalah Emir Abu Dhabi. Naik jabatan setelah ayahnya meninggal di tahun 2004. Ayahnya Said bin Sultan Al Nahyan adalah Presiden pertama Uni Emirat Arab dan salah satu founding father negara tersebut. Yang menarik adalah pada tahun 2016, Uni Emirat Arab membentuk kementerian-kementerian baru dengan menteri-menterinya yang masih muda. Paling tua berusia 38 tahun dan yang paling muda berusia 22 tahun, yakni Menteri Pemuda Sama Al-Mazroui. 2 di antaranya adalah yang paling unik, Kementerian Kebahagiaan yang dipimpin oleh Ohud Al-Rumi. Bertugas untuk memastikan indikator kebahagiaan masyarakat Uni Emirat Arab ini tetap baik. Lalu ada Kementerian Toleransi dipimpin oleh Sheikah Lubna Al-Qasimi. September 2017, Uni Emirat Arab juga membentuk Kementerian Kecerdasan Buatan di jajaran kementeriannya, dipimpin oleh Omar bin Sultan Al-Olama. Dikelilingi Teluk Oman dan Teluk Persia di antara Oman dan Arab Saudi, negara ini adalah daratan yang kering kerontang, berpadang pasir luas dan sebagian bergunung di wilayah timur. Membuatnya tidak memiliki pemasukan berarti dari tanahnya. Bahkan pernah mengalami krisis di tahun 2007 hingga 2010. Hingga akhirnya kekayaan minyak Abu Dhabi mengubah wajah Uni Emirat Arab. Sekarang ekonominya menjadi yang terbesar kedua di dunia Arab setelah Arab Saudi. Pendapatan domestik brutonya pada tahun 2020 adalah 358 miliar US dollar atau sekitar 5,3 kuadriliun rupiah. Menjadi penghasil minyak terbesar ketiga di negara Teluk, Uni Emirat Arab berhasil membangun negaranya menjadi segemerlap sekarang. Pada tahun 2019, Uni Emirat Arab menempati urutan ke-7 dengan jumlah produksi mencapai 3,4 juta barel per hari. Jika Abu Dhabi menyumbang minyak dan gas alam, maka Dubai menyumbang pariwisata. Salah satu kesuksesan dari sektor ini adalah bisa menyedot turis hingga 8 juta lebih pada tahun 2019. Membuat Dubai lebih dikenal dibandingkan wilayah-wilayah lainnya. Bahkan Uni Emirat Arab sering disama-samakan dengan Dubai. Kota terbesar di negara ini sangat drastis berubah dalam waktu 50 tahun terakhir. Begini timelapse perubahan. Tahun 2005, Dubai adalah tanah luas yang tandus. Sekarang menjadi kota yang ramai. Jalanan yang lengang di tahun 1990-an menjadi padat dan bising sekarang.
Landmark Uni Emirat Arab dan bangunan-bangunan ikonik lainnya juga terdapat di kota ini. Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia dengan tinggi mencapai 828 meter. Dubai Frame, di mana kamu bisa menyaksikan potret kota Dubai pada masa silam, sekarang, dan masa depan. Lalu ada DI, roda observasi yang sangat besar, setinggi 250 meter. Palm Island adalah proyek reklamasi terbesar yang menawarkan wilayah tempat para wisatawan berkunjung, menikmati fasilitas hiburan dan wisata yang membuat pulau ini sangat gemerlapan dan ceria. Masih ada lagi dong, Dubai Creek Harbor, The Beach Dubai, dan The Point Palm. Salah satu destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi adalah Coca-Cola Arena. Pusat hiburan multiguna dengan kapasitas mencapai 17.000 pengunjung yang memiliki fasilitas teater, pagelaran musik, turnamen olahraga, konferensi, gala dinner, e-gaming, dan masih banyak lagi. Mengandalkan pariwisata, Dubai bahkan langsung membuka lebar pintu kedatangan turis asing setelah pandemi mereda. Januari hingga April 2022, turis asing yang datang udah mencapai 5,1 juta. Bahkan masih di masa pandemi tahun 2021, saat turis asing tidak tahu hendak kemana karena banyak negara yang menutup diri. Dubai malah mengajak semua orang untuk berdatangan. Nah, populasi Uni Emirat Arab sendiri berpusat di Dubai. Dari 8.264.070 populasi Uni Emirat Arab pada tahun 2010. Setengah lebihnya itu berada di Dubai. Dan dari semua populasi itu hanya 13% saja warga negara Uni Emirat Arab. Sisanya adalah ekspatriat atau warga negara asing, termasuk para turis dan pekerja asing yang jumlahnya terus bertambah. Populasinya sendiri 70% beragama Islam, sisanya Kristen dan Hindu. Meskipun negara mengadaptasi aturan Islam untuk aturan negara, tapi toleransi Uni Emirat Arab sangatlah tinggi. Bahkan di negara ini tersebar 35 gereja di seluruh negeri dan ada satu kuil Hindu yang dibangun di tahun 2021 silam. Untuk bahasa Uni Emirat Arab menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Warga Uni Emirat Arab sedikit bisa tenang nih karena negaranya termasuk negara teraman di dunia. Merdeka bahkan melaporkan survei internasional menyebutkan bahwa Uni Emirat Arab adalah negara teraman di dunia pada malam hari. Mereka sebagai warga negara juga tidak dimintai pajak oleh negaranya. Mereka semua berhak menikmati semua fasilitas dan menikmati pendapatan mereka masing-masing. Sisanya negara yang atur. Warganya dikenal memiliki gaya hidup yang mewah. Dari segala mobil mewah dan hobi aneh merawat binatang eksotik, sampai menghabiskan duit untuk pesta dan bersenang-senang. Gaya hidup yang berbeda dari awal pembangunan negaranya. Polisinya saja difasilitasi mobil mewah dan canggih hanya untuk berpatroli. Untuk transportasi umum, Dubai memiliki kereta cepat yang diluncurkan di tahun 2009. Untuk perumahan, ada satu menara perumahan tertinggi di dunia. Masih berada di Dubai, setinggi 711 meter. Gedung ini bernama Medan District One. Hanya saja ada beberapa aturan yang sedikit ketat, seperti larangan mengendarai atau memiliki mobil dalam keadaan kotor. Jika kedapatan, maka akan kena denda 12 juta rupiah. Wow! Juga larangan memaki di media sosial. Bagus nih. Meski kayak gitu, Dubai juga memiliki sisi gelapnya sendiri. Dan itu udah pernah dibahas di konten sebelumnya. Dari perumahan, pekerja asing yang sangat kumuh, lalu beberapa aturan yang mengekang yang hanya sedikit yang tahu. Karena di balik gemerlapnya Uni Emirat Arab, ada sisi lainnya yang tidak umum kamu saksikan di media manapun. Sampai jumpa di sisi gelap wilayah selanjutnya.